Di medan tempur modern, ada senjata yang bukan sekadar alat penghancur, melainkan juga alat psikologis. TOS-1A Solnsepyok dengan salve roket termobarik yang menyebar awan bahan bakar, lalu meledak. Efeknya bukan hanya menghancurkan konstruksi keras, tetapi juga menghapus ruang hidup musuh. Tekanan, panas, dan kekurangan oksigen menciptakan skenario di mana bertahan hampir mustahil. Bukankah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar peluru saat ledakan itu datang dari langit dan menelan segala celah pertahanan? Di balik reputasinya yang mengerikan, kecanggihan TOS-1A terlihat pada integrasi platform dan amunisi dipasang pada sasis tank T-70, 2, T-80 untuk mobilitas dan perlindungan, serta menggunakan roket 220 mm yang dikembangkan menjadi varian dengan jangkauan lebih jauh hingga hampir 10 km. Ini membuatnya mampu ikut bergerak dalam operasi Combined Arms, mendukung infanteri dan tank dalam serangan cepat yang dirancang untuk meleburkan titik-titik pertahanan lawan. Siapa yang sangka sebuah sistem lansir roket bisa dirancang sedemikian rupa untuk beroperasi layaknya unit tempur lapis baja. Kehebatan lain terletak pada skala dan konsistensi destruksi. Satu salvo penuh dapat menyapu area luas dalam hitungan detik, memaksa musuh yang bertahan di bangunan atau bunker keluar dari perlindungan atau lenyap oleh overpressure. Efek ini membuat TOS-1A ideal untuk pembersihan awal sebelum serangan darat, namun sekaligus menimbulkan persoalan etika dan hukum kemanusiaan ketika digunakan di dekat kawasan sipil. Apakah kemenangan yang diperoleh dengan cara semacam ini bisa dikatakan menang tanpa konsekuensi moral? Baca lebih lanjut tentang trauma unik akibat senjata termobarik. Namun kecanggihan bukan tanpa counter. Di medan Ukraina, TOS-1A menjadi sasaran prioritas musuh, ditemukan oleh drone ISR, ditandai, lalu terkena serangan presisi atau dirusak oleh tim anti kendaraan. Bukti visual dan klaim dari medan menunjukkan beberapa unit TOS-1A dan bahkan varian TOS-2 telah dihancurkan atau ditangkap. Ini menegaskan bahwa keandalan tempurnya sangat tergantung pada perlindungan intelijen dan taktik relokasi cepat. Jika musuh mampu melihatmu saat menembak, apakah shoot and scoot masih cukup untuk menyelamatkanmu? Rusia merespons ancaman itu bukan dengan mengandalkan satu taktik, melainkan sistemik. Upgrade elektronik, tambahan armor, sistem anti-drone, serta peningkatan produksi dan pembentukan batalion baru yang dilaporkan akan mengoperasikan TOS-1A per TOS-2 untuk menutup kebutuhan front selatan dan barat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa senjata semacam TOS bukan sekadar mainan mahal. Mereka bagian dari rencana operasional yang diperkuat dan disuplai terus-menerus. Seberapa jauh negara bisa mempertahankan aliran amunisi dan unit untuk menjaga efek strategisnya tetap konsisten? Di sisi teknik, evolusi roket, peningkatan jangkauan, variasi hulu ledak, dan penyesuaian sasis mencerminkan bahwa TOS adalah platform yang berevolusi dari peluncur berbasis trek ke varian roda TOS-2 yang lebih mobile hingga upaya menambah jangkauan dan efisiensi logistik. Ini bukan hanya soal lebih banyak api, ini soal membuat sistem lebih tahan
terhadap ancaman modern dan lebih fleksibel untuk jarak tempur yang berubah. Bukankah setiap senjata yang bertahan di medan perang adalah yang paling cepat beradaptasi? Narasi penggunaan terbaru di Ukraina memperlihatkan dua wajah. Di satu sisi, TOS-1A masih efektif untuk pembersihan posisi, tetapi di sisi lain, kerentanan terhadap drone dan artileri presisi membuat unit-unitnya menjadi target berharga. Kehilangan satu launcher adalah kerugian besar, baik material maupun moral. Laporan dan video yang beredar selama 2024 sampai 2025 menegaskan bahwa medan perang modern adalah arena pengintaian tak henti-hentinya. Setiap salvo harus diimbangi dengan perlindungan elektronik dan taktik penempatan yang hati-hati. Apakah keunggulan destruktif masih relevan jika keberadaannya mudah diungkapkan oleh mata langit? Pada akhirnya, kehebatan dan kecanggihan TOS-1A adalah kombinasi antara dampak fisik yang dramatis dan kemampuan teknis yang terus berkembang, tetapi juga pelajaran tentang rentannya sistem berat di era drone dan presisi. Untuk pembuat kebijakan dan komandan, pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang memiliki senjata yang bisa membakar lokasi musuh, melainkan bagaimana menjaga senjata itu tetap relevan di medan yang berubah cepat. Apakah perlindungan, intelijen, dan logistik bisa mengimbanginya? Jika tidak, bahkan senjata neraka pun bisa padam oleh mata-mata kecil dari udara. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.